Aman. Oke. Wes tak rekod tuh Besti, kok gak dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yusobri, selaku dosen mata kuliah, dan teman-teman offering A3C. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir prosedur kepegawaian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Wildan Dharma Setiawan dengan NIM 2101316000873. Saya Sabita Febi Abirilani dengan NIM 2101316000896. Saya Ul Aziza dengan NIM 2101316000832. Saya Zenita Bilkis dengan NIM 21013160008. Yang pertama ada pengertian perencanaan karir. Yang pertama ada pengertian perencanaan karir, pengembangan karir, dan prosedur kepegawaian. Perencanaan karir menurut Suntoyo, perencanaan karir adalah proses yang dijalani individu untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Pengembangan karir menurut Stone dalam Kadarisman, pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kepegawaian menurut Wijaja, kepegawaian adalah segi yang berkenaan dengan sumber daya manusia yang harus ada pada setiap usaha kerjasama. Dua, tujuan perencanaan karir, pengembangan karir, dan prosedur kepegawaian. Tujuan perencanaan karir. Tujuan dari perencanaan karir adalah untuk menyadari terhadap adanya peluang, kesempatan, serta kendala dan pilihan, dan juga mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir, penyusunan program kerja, pendidikan, dan pengalaman yang bersifat pengembangan dalam rangka meraih tujuan karir. Tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kesempatan karir yang tersedia di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Yang ketiga ada langkah-langkah perencanaan karir dan pengembangan karir. Langkah-langkah perencanaan karir, 1 yaitu menilai diri sendiri, 2 menetapkan tujuan karir, 3 menyiapkan rencana-rencana, 4 melaksanakan rencana. Langkah-langkah pengembangan karir, 1 yaitu memahami struktur karir yang akan ditetapkan, 2 menetapkan sasaran karir jangka panjang, 3 menetapkan posisi kerja yang bersangkutan, 4 melakukan evaluasi jabatan atau posisi atau pekerjaan yang diinginkan, 5 menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan, 6 melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan, 7 yaitu melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi. 4.
Prosedur kepegawaian. Dasar hukum, 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Next. Prosedur operasi standar. 1. Subbagian kepegawaian akan menyiapkan program pelatihan. Kedua, hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan pelatihan. 3. Subbag kepegawaian membuat jadwal pelatihan bulanan pegawai. 4. Jadwal pelatihan diajukan kepada direktur. 5. Subbag kepegawaian melakukan koordinasi dengan unit lain. 6. Subbag kepegawaian menyiapkan surat tugas. 7. Subbag kepegawaian mendistribusikan surat tersebut kepada pegawai. 8. Pelaksanaan pelatihan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 9. Pelaksanaan pelatihan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang telah dibuat. 10. Pelaksana pelatihan membuat pertanggungjawaban dan laporan kegiatan kepada atasan. 11. Subbag kepegawaian mencatat hasil pelatihan. Next. Syarat-syarat prosedur kepegawaian. 1. Prosedur kenaikan pangkat reguler, yaitu dengan kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional tertentu, kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural. Kedua, prosedur kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 3. Prosedur pensiun. Keempat, prosedur pensiun khusus, kenaikan pangkat pengabdian, pensiun catat karena dinas, pensiun karena tewas. Kelima, prosedur permohonan kartu pegawai kartu. 6. Prosedur permohonan kartu istri atau suami. Ketujuh, prosedur permohonan pindah instansi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.